Assalamualaikum rekan-rekan. Kami dari Fakultas Hukum Universitas Pamulang akan memberikan sedikit penjelasan mengenai penyelidikan sebagai bagian dari hukum acara pidana ya, dalam penegakan hukum pidana di negara kita ya. Saya Henryko Manik ditemani oleh rekan saya Yusuf Dolok Saribu ya. Yang pertama, yang dimaksud dengan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Jadi misalnya teman-teman mendengar kabar adanya pencurian di satu rumah ya, itu harus jelas maksudnya barang apa yang hilang, adakah saksi di situ ya kan, pada pukul berapa, bukti-bukti apa yang tertinggal di rumah itu. Nah itu baru, kalau itu semua jelas, baru bisa dilakukan ke tahap penyidikan gitu ya teman-teman. Kemudian penyelidikan sendiri menurut M. Yahya Rahab adalah tindakan tahap pertama permulaan dari penyidikan. Jadi sebelum adanya penyidikan yang akan menentukan adanya tersangka dari suatu tindak pidana, harus dilakukan terlebih dahulu penyelidikan. Tujuan penyelidikan merupakan tujuan tanggung jawab terhadap aparat penyidik untuk tidak melakukan tindakan penegakan hukum yang merendahkan harkat martabat manusia. Jadi sebelum langkah pemeriksaan penyelidikan seperti penangkapan atau penahanan, harus lebih dahulu berusaha mengumpulkan fakta dan bukti sebagai landasan tindak lanjut penyidikan. Nah, kemudian siapa yang dimaksud dengan penyelidik? Yang dimaksud dengan penyelidik menurut pasal 1 angka 4 KUHP adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan ya. Kemudian kegiatan penyelidikan dilakukan sebelum adanya laporan polisi atau pengaduan dan sesudah ada laporan polisi atau pengaduan, atau dalam rangka penyidikan untuk menentukan suatu peristiwa yang terjadi merupakan tindak pidana atau bukan. Jadi bila mana polisi sebagai aparat penegak hukum menemukan satu tindakan yang mencurigakan dalam wilayahnya, dia dapat memulai langkah penyelidikan tanpa atau dengan adanya laporan masyarakat. Jadi itu merupakan tugas dari kepolisian itu sendiri ya. Jadi kemudian kita akan melihat langkah-langkah penyelidikan. Jadi yang pertama adalah pengolahan TKP atau pengolahan tempat kejadian perkara. Misalnya jika terjadi kecelakaan lalu lintas ya, misalnya tabrakan ya, harus jelas posisi di mana terjadi tabrakan, kendaraannya apa, apakah terjadi pengereman atau tidak, kemudian posisi pengereman di mana. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah pengamatan atau observasi ya. Jadi ini adalah satu proses gitu loh. Penyelidik wajib melihat dengan seksama, mengamati ya, apakah memang benar terjadi tindak pidana
Misalnya dicurigai satu rumah dijadikan tempat pembuatan narkoba. Nah, penyidik wajib ya melakukan pengamatan, mungkin pengintaian, apakah benar di situ ada gerak-gerik mencurigakan, gitu loh. Ya terjadinya tindak pidana. Kemudian polisi juga dapat melakukan wawancara terhadap orang-orang yang mungkin mengetahui atau bahkan melakukan tindak pidana. Juga polisi dapat mengadakan pembuntutan. Pembuntutan artinya mungkin jika pelaku kejahatan itu mengendarai kendaraan tertentu yang dicurigai di tengah jalan, polisi bisa membuntuti. Ya. Kemudian selanjutnya penyamaran. Nah, ini mungkin sering kita lihat di film-film action ya. Jadi polisi mungkin dapat berpura-pura sebagai rakyat biasa, atau mungkin dia berpura-pura berjualan untuk mendapatkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan bahwa memang ada tanda-tanda terjadi tindak pidana. Kemudian pelacakan, ya. Yang terakhir adalah penelitian dan analisis dokumen. Ya. Jadi dalam tindak kejahatan itu pasti salah satu alat buktinya adalah dokumen. Jadi misalnya diduga ada tindak pidana penipuan dalam jual beli. Nah, itu salah satu alat buktinya adalah dokumen jual beli. Untuk itu harus diteliti dokumennya seperti apa. Nah, itu teman-teman. Ya, selanjutnya teman-teman, beberapa hal mengenai penyelidikan dilanjutkan oleh rekan saya Yusuf Dolok Saribu. Saya di sini akan melanjutkan penjelasan yang telah dijelaskan oleh teman saya terlebih dahulu, yaitu penyelidikan. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses penyelidikan itu adalah yang pertama itu petugas penyelidik dalam melaksanakan tugas penyelidikan wajib dilengkapi dengan surat perintah penyelidikan yang ditandatangani oleh atasan penyelidik selaku penyelidik. Nah, teman-teman kalau pernah melihat penyelidikan di mana penyelidik tidak mampu menunjukkan surat perintah penyelidikan, maka penyelidikan ini dianggap batal demi hukum atau ilegal karena tidak dilengkapi dengan sprint. Ada satu masa penyelidik itu tidak dilengkapi dengan surat perintah. Contohnya, jika penyelidik di jalan menemukan sesuatu yang curiga, maka penyelidik wajib menyelidiki itu tanpa surat perintah karena itu sejenis operasi tangkap tangan. Nah, itu tidak perlu dilengkapi dengan surat penyelidikan. Yang kedua, petugas penyelidik wajib membuat surat laporan hasil penyelidikan kepada pejabat pemberi perintah. Nah, teman-teman sekalian, setelah dilakukan penyelidikan, maka penyelidik wajib memberikan laporan apakah penyelidikan ini ada unsur pidananya atau tidak, apakah penyelidikan ini dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya atau tidak. Nah, penyelidik di sini wajib memberikan laporannya kepada pemberi perintah agar dapat dilanjutkan atau tidaknya suatu penyelidikan. Nah, wewenang penyelidik pertama, menerima laporan atau aduan dari masyarakat. Nah, di sini penyelidik dapat bekerja jika menerima laporan atau aduan dari masyarakat. Masyarakat di sini berkewajiban melaporkan kepada penyelidik jika terjadi suatu tindak peristiwa pidana di daerah atau di tempat lingkungan masyarakat itu berada. Penyelidik juga dapat bekerja tanpa adanya laporan atau aduan masyarakat. Contohnya, jika penyelidik mencurigai sesuatu hal apakah itu tindak pidana atau tidak, maka penyelidik wajib atau bisa melakukan penyelidikan tanpa adanya laporan atau aduan dari masyarakat. Nah, yang kedua, mencari keterangan dan barang bukti. Di sini penyelidik memiliki wewenang untuk menanyai saksi-saksi yang terlibat atau melihat suatu tindak pidana di dalam lingkungan masyarakat
dan mencari barang bukti apa saja barang bukti yang ada di suatu TKP atau barang bukti yang digunakan dalam peristiwa pidana tersebut. Yang ketiga, menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan dan memeriksa tanda pengenal diri. Penyelidik di sini berwenang untuk memberhentikan seseorang yang dicurigai melakukan peristiwa pidana atau melakukan tindak pidana. Di sini polisi selaku penyelidik memiliki wewenang untuk menanyakan dan memeriksa pelaku atau tersangka yang dicurigai melakukan tindakan pidana. Yang keempat, mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Nah, di sini penyelidik dapat melakukan tindakan-tindakan sepanjang tindakannya tersebut sejalan dengan undang-undang atau yang telah diatur oleh undang-undang. Nah, guna membuat terang suatu peristiwa pidana. Di sini penyelidik mampu melakukan tindakan-tindakan apapun itu jika sejalan atau telah diatur oleh undang-undang tersebut guna membuat terang suatu tindakan pidana dan mencari peristiwa pidana tersebut. Jadi rekan-rekan semua, dapat kita simpulkan bahwa penyelidikan itu adalah tahap awal dari proses penegakan hukum pidana. Ya, jadi apakah suatu peristiwa itu dikatakan suatu tindak pidana atau bukan, itu ada di tahap penyelidikan. Ya, jika ditemukan unsur tindak pidana, maka akan dilanjutkan ke tahap penyidikan untuk menentukan tersangka berdasarkan dua alat bukti. Jadi demikianlah rekan-rekan sedikit dari kami mengenai penyelidikan sebagai langkah awal dari proses penegakan hukum pidana. Terima kasih rekan-rekan semua. Assalamualaikum.